kopi. Jangan khawatir, luwak white kopi bisa ditemukan di toko-toko terdekat seperti warung, minimarket, supermarket, atau e-commerce kesayangan kalian dan harganya sangat terjangkau. Nah, sudah pada tahu kan cara menghilangkan ngantuk dengan kopi tanpa menyakiti lambung dengan luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman di lambung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya. Cocok untuk menjadi pengenal produk luwak white coffee. Jadi sales kayaknya, Pak. Sales. Oke. Ini luar biasa sekali nih. Berbakat Mbak Niam ini ya. Mungkin nanti bisa ditambahi dengan kata-kata awal, yaitu digambarkan terlebih dahulu. Ya, digambarkan terlebih dahulu produknya. Kalau tadi langsung kepada step-stepnya. Itu nanti orang sedikit tertarik, boleh ditambah lagi. Wajahnya tidak kelihatan tadi ya di kamera ya. Malu atau bagaimana? Malu, Pak. Iya. Jadi kalau public speaking harus belajar percaya diri ya. Tidak boleh malu. Yang berikutnya, waktunya sebentar, nggak sampai 2 menit ini tadi ya. Saya lihat. Bisa B apa C nih? SY Fatimah, sudah siap? Siap, Pak. Siap, oke. Baiklah. Bapak Ibu sekalian, kita saksikan penampilan dari SY itu apa nih? Singkatan atau apa nih? Iya, Pak. Syarifah. Syari, oke. Syari Fatimah Tuzahro. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fatimah Tuzahro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu produk, yaitu salah satu produk kosmetik, yaitu cushion. Ini merupakan produknya. Cushion yang akan saya perkenalkan di sini yaitu cushion Skintific, di mana cushion ini mengandung SPF 35 PA++. Di packaging cushion ini di bagian belakang terdapat ingredients yang dapat kita ketahui, dapat dibaca di bagian sini, tentang apa saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam cushion ini. Langsung saja kita buka pada produk cushionnya. Produk cushion ini berbentuk bulat dan berwarna pink, di mana pinknya di sini lebih glossy sehingga dapat dijadikan sebagai mirror. Kita buka cushionnya. Di bagian cushion ini terdapat cermin, yang mana cermin ini dapat kita gunakan saat mengaplikasikan cushion. Dan di sini juga terdapat puff sebagai aplikator. Pada aplikator ini, di bagian ujung aplikator terdapat bagian mengerucut, di mana bagian mengerucut ini akan memudahkan kita cushion di bagian bawah mata. Selain itu, di bagian belakang sini terdapat shade dari cushion ini, di mana pada cushion Skintific terdapat 3 shade, yaitu cushion shade baggy, medium, dan vanilla. Shade baggy sendiri digunakan pada undertone yang lebih gelap. Shade medium digunakan pada undertone yang cenderung kuning langsat, sedangkan shade vanilla yang saat ini saya pegang digunakan pada skin undertone yang lebih putih. Masuk kepada bagian cushionnya di dalam sini. Di bagian cushion dalam sini terdapat penutup agar cushion tidak mudah kering. Sehingga saat ingin mengaplikatorkan cushion, kita bisa membuka cushionnya. Saat mengaplikatorkan cushion juga, kita harus meletakkan cushion ini di bagian sini, agar saat menggunakan cushion di wajah kita tidak akan terlihat dempul dan cushionnya tidak akan ngeblok. Ibu-ibu sekalian,
dalam memilih shade cushion, kita harus memilih shade yang benar-benar sesuai dengan skin undertone kita. Karena saat tidak sesuai dengan skin undertone kita, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Misalnya saat kita memilih cushion yang skin undertone-nya di atas dari kulit kita, maka hasil yang akan kita dapatkan yaitu kulit menjadi sedikit abu-abu. Namun apabila kita memilih cushion dengan shade di bawah dari skin undertone kita, maka akan menghasilkan warna yang sedikit lebih gelap sehingga wajah kita terlihat kusam dan kurang baik. Itulah penjelasan saya mengenai produk cushion ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, ketika ingin mempromosikan sebuah produk, ajaklah terlebih dahulu audiens. Nah, Bu, mungkin kulitnya terasa kasar. Ajak. Nah, oke. Terasa kasar, mungkin berkerut. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah produk ingin mengatasi masalah yang Bapak Ibu alami. Bisa diajak seperti itu, Mbak Fatimah ya. Nanti kalau misalkan mau tidak mengajak audiens, itu masih akan sesuai, terus pas ngomong itu blank, Pak. blank, grogi ya. Oke. Ini Bapak Reza sudah siap? Ini ya, tidak hanya produk saja, boleh nanti Anda sebagai pembawa acara atau live di TV atau di radio bisa menyampaikan, melakukan itu. Bapak Reza siap? Mungkin ya Mas Taufik dulu, Pak. Oh, Mas Taufik yang baru datang. Ya, baru datang Assalamualaikum, dulu. Bapak Taufik. Bisa dinyalakan kameranya, Bapak Taufik? Bapak Taufik? Masa ketiduran ya? Saya aja, Pak. Saya aja, Pak. Oh, jenengan. Sudah siap, Bapak Reza? Ini terserah ya. Seperti Terserah. apa, meski ngajar nggak apa-apa kan ya? Loh. Intinya adalah public speaking itu Berbicara ya. presentasi atau apa yang ketika kita menyampaikan orang yakin bahwa kita itu cocok. Oke, sudah Oke, siap oke, Bapak ya. Reza? Oke, siap. Oke, silakan Bapak Reza. Ya, pertama-tama, tolong yang lainnya dihidupkan itu kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Izin Pak Reza, warahmatullahi saya belum bisa wabarakatuh. ngidupin kamera Pak Reza, mohon izin. Ya, ya Pak Sigit, tidak perlu hidupkan kamera. Sedang di Polres ya. Iya Pak Reza, Oke, mohon maaf. ya, oke. Oke, saya lanjut. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya kepada Bapak Nanang. Saya di sini seolah-olah saya akan mengajar seperti saya menghadapi mahasiswa seperti Mbak Fatima dan Mbak Niam. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yakni pendidikan anti LGBT. Ya, sebelumnya mungkin kita perlu perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Dipta Praitna, di mana saya sudah mengampu mata kuliah ini berkisar 3 atau 4 kali semester yang lalu. Oke, mahasiswa sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya negara kita yang kompleks ini memiliki beragam problematika yang tidak bisa kita uraikan satu persatu. Utamanya di mana problematika ini adalah norma kesusilaan. Mungkin mahasiswa sekalian pernah mendengar apa sih yang dinamakan dengan LGBT itu? Banyak yang mungkin memandang bahwasanya LGBT ini adalah suatu
eh, perilaku dari seseorang yang mana ini menyalahi aturan, aturan secara norma maupun sosial. Kita perlu menguraikan satu-satu terlebih dahulu ya. LGBT ini bukan orang. Kita garis bawahi bahwasanya LGBT ini bukan orang. Dan LGBT ini bukan perilaku. Kalau kita uraikan bahwasanya ini adalah lesbian. Lesbian adalah perbuatan atau seseorangnya yang melakukan kegiatan persetubuhan perempuan dengan perempuan atau dinamakan dengan homoseksual. Lalu untuk G-nya adalah gay. Kalau gay ini eh, subjek hukumnya adalah laki-laki dengan laki-laki. Jadi laki-laki ini melakukan hubungan dengan sesama lelaki. Ya, dari kedua ini, jenis ini patut kita ingat bahwasannya dia hanya dia hanya memerlukan pasangan yang sesama untuk melakukan kegiatannya itu. Tetapi kalau kita lihat ke yang B, LGB, B-nya adalah biseksual. Biseksual adalah seseorang yang menyukai maupun perempuan. Jadi, siapapun yang sudah beristri ataupun sudah bersuami, belum tentu mereka adalah normal. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Diingat-ingat lagi, siapapun yang sudah beristri ataupun sudah bersuami, belum tentu mereka normal, meskipun memiliki anak. Bisa jadi, semisalnya Pak Taufik seorang laki-laki, dia juga suka kepada sesamanya. Itu bisa jadi, itu dinamakan biseksual. Nah, sedangkan transgender adalah seseorang atau orang laki-laki yang mana dia merubah alat kelaminnya, ya kan, menjadi alat kelamin perempuan. Misalnya seperti Dorce Gamalama atau siapa yang terkenal cantik. Siapa Mbak Fatima? Ya, Lucinta Luna. Contohnya, ya kan itu kan cantik dia. Ya kan begitu, cantik sekali itu. Nah, dari sekian antropologi yang ada ini saat ini, negara kita masih belum bisa mengatur keberadaan mereka. Ya kan? Karena apa? Dalam pertimbangan pembuatan peraturan masih terfokuskan atas dua jenis untuk membagi LGBT ini, yakni yang pertama adalah tentang pelakunya, yang kedua adalah perilakunya. Jadi pelaku ini adalah orangnya, sedangkan perilakunya adalah yang diperbuat. Hak asasi manusia menyampaikan bahwasanya setiap manusia berhak dilindungi. Betul? Nah, setiap manusia berhak dilindungi oleh negara, di mana pelaku LGBT ini tidak bisa kita salahkan atau mungkin tidak bisa kita pidanakan, tetapi harus dilindungi dengan cara melalui hak asasi manusia yang mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pasal 28. Namun perilakunya ini sangat ditentang oleh kelompok sosial dan juga norma, terutama norma agama. Di agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, itu mereka menentang, tidak ada yang menerima. Sehingga jika ada seseorang yang mengatakan bahwasannya LGBT ini adalah pemberian Tuhan, maka itu sangat naif sekali mereka mengatakan seperti itu. Itu mereka hanya mengedepankan nafsunya saja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ini pertemuan pertama kita, mahasiswa sekalian. Mungkin di pertemuan kedua kita akan membahas tentang landasan teori yang dipakai dalam merangkum segalanya ini. Oke, akhir kata mungkin ada pantun sedikit dari saya ya. Sambil belajar, minum teh. Minumnya ditemani Mas Sugiarto. Anda pilih Ganjar maupun Anies, presidennya tetap Prabowo Subianto. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mata kuliah sampai pilihan presiden ya. Ya Pak, kampanye sedikit-sedikit Pak. Boleh saya beri masukan sedikit? Ya monggo Pak. Ketika menyampaikan sesuatu, hindari kata ya, agar audiens juga yakin dengan apa yang Anda sampaikan. Ya. Oke. Meskipun kita berpikir, makanya kita sering berlatih. Bapak Reza ketika atau di Malang sana membacanya dalam hati atau keras? Ini tadi keras Pak. Keras. Ya karena apa? Karena metode membaca keras itu membantu kita untuk melafalkan tanpa berpikir. Tanpa berpikir. Ya. Nah, itu bisa dilatih lagi. Karena kalau itu seolah-olah masih mikir apa ya yang mau disampaikan nanti ya. Padahal sudah disiapkan ya Pak Reza. Iya, sangat matang sekali Pak. Sangat matang, berdek tadi ya, grogi. Iya. Padahal sama-sama. Yang berikutnya? Saya Pak. Wah, semangat sekali, luar biasa. Sudah makan malam Bapak Ahmad? Alhamdulillah, sampun Pak. Sampun. Oke, sudah siap Bapak Ahmad? Monggo dipersilakan Bapak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan malam ini saya akan memaparkan alur pemberian bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Pertama, pemohon atau permohonan itu dilakukan atau dibuat secara tertulis, yang mana di dalamnya itu terdiri identitas pemohon, identitas seperti KTP, atau yang tidak memiliki KTP bisa menggunakan surat keterangan sementara atau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dan kedua, menguraikan secara singkat pokok-pokok permasalahan. Setelah itu, melampirkan surat keterangan miskin dari kelurahan atau yang biasa disebut dengan SKTM. Apabila tidak memiliki SKTM, maka pemohon dapat melampirkan yang pertama adalah kartu jaminan kesehatan masyarakat, atau yang kedua bantuan langsung tunai, yang ketiga kartu beras miskin, atau yang keempat dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Setelah itu, pemberi bantuan hukum akan melakukan proses verifikasi. Jika sudah lolos verifikasi, lembaga bantuan hukum tersebut akan menyampaikan ketersediaan penolakan secara tertulis paling lama 3 hari kerja terhitung dari sejak permohonan itu diserahkan, yang mana nanti isinya itu bisa jadi ditolak, bisa jadi diterima. Apabila ditolak, lembaga tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung permohonan itu dinyatakan lengkap. Apabila diterima, bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Terima kasih, Pak.
luar biasa. Ini mau memaparkan tentang hukum ya. Ini hebat masih seluruh elemennya. Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Kemarin ketika saya sampaikan bahwa di awal pembukaan harus ada hal yang menarik. Apa itu? Ada 3 teknik yang saya sampaikan kemarin. Apa itu? Yang pertama, masih ingat? Teknik pembukaan. Bapak Reza masih ingat? Tidak terdengar Bapak Reza. Maksud dan tujuan. Kemudian apa lagi? Pembukaan. Dengan cara cerita. Kemudian dengan cara apa lagi? Fakta dan data. Fakta data. Nah, tadi misalkan kalau Pak Ahmad tadi menyertai data, malah lebih tergambarkan tadi Bapak Ahmad. Atau cerita dulu. Karena masalah hukum ini panjang sekali prosesnya. Bapak Ahmad? Kemudian berikutnya. Iya Pak, mohon maaf Pak, sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus. Oke, siap. Muhammad Sugiarto, katanya mirip dengan saya, Sugiarto namanya ya. Sudah siap? Beliaunya itu mengikuti Pak, cuma sekarang sedang ada di Polres Pak. Oh, begitu. Iya. Oke, Bapak Ibu, luar biasa sekali Anda bisa sampaikan semua proses kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, perlu disadari kita di sini adalah belajar. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi kita belajar untuk menuju kesempurnaan. Ini manusia itu menuju kesempurnaan belajarnya. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Bapak Ibu. Fatimah, tanya Fatimah. Fatimah mau tanya. Silakan Mbak Fatimah. Ya Pak, saya mau nanya. Tadi kan sebelum praktek itu, saya kan udah mempersiapkan. Terus pas saya ngomong itu, ngeblank Pak, hilang semuanya. Jadi saya ngomong, saya ingat aja. Kenapa? Ini, oke. Ya. Saya tanya dulu, kenapa tiba-tiba Fatimah ngeblank? Kalau menemukan jawabannya berarti akan ketemu nanti solusinya. Tidak tahu, gugup aja. Gugup aja Pak. Gugup ya. Kemarin teknik cara untuk menghadapi gugup bisa dengan tarik nafas 7 kali. Pikirkan ini saya hanya menyampaikan kepada teman saya. Bukan pada penilai ya. Saya hanya menyampaikan teman saya. Fatimah ketika berbicara kepada temannya lancar nggak? Lancar. Cuma lancar. Langsung lihat gini ya Pak. Pasti saya nggak tahu mikirin apa, ngeblank langsung mikirin nafas 7 kali aja nggak bisa. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika kita ngeblank atau apa, usahakan tetap tenang, jangan terburu-buru. Jadi kalau sudah ngeblank, terburu-buru, malah nanti kata-katanya ada yang salah, ada yang keliru, malah lupa. Jadi tetap tenang, rileks, sampaikan dengan perlahan. Sampaikan dengan perlahan, pasti bisa itu semua. Jangan terlalu kaku juga, ya. Jadi seperti itu. Mungkin yang lain? Saya Pak. Oke, silakan Bapak Riza. Saya mau tanya Pak, ini kan tadi ini sudah saya kontrol sekali kan untuk penyampaian dari saya.
ada sesuatu ketika saya menyampaikan itu biasanya saya itu selalu seperti ngajar anak TK. Misalnya seperti ini. Ya Fatima ini apa lah. Biasanya saya seperti itu karena banyak guyonan di mahasiswa itu ciri khas saya. Mungkin gimana caranya untuk menghilangkan itu? Kadang-kadang saya juga malu gitu, nggak sadar juga waktu ngajar seperti itu. Oh, itu mulai dari kecil ya seperti itu. Ya itu kan seperti Fatima langsung tertawa kan dia. Kan dia paham ciri khas saya ketika ngajar gitu. Jadi berlatih lagi Bapak Reza ya, bisa nanti lihat video tutorial untuk cara bagaimana tampil yang baik ketika presentasi. Ya Bapak Reza. Ya ya Pak. Jadi gini Bapak Reza, ketika tampil seperti itu, gunakanlah bahasa yang lebih sederhana lagi. Ajak audiennya. Diajak audiennya ke dalam dunia langsung materi Bapak Reza. Ketika misalkan Ya. dunianya tentang LGBT itu, gambarkan dulu. Kan tadi menyampaikan LGBT ya, agak kesulitan juga. Bukan faknya ke situ saya. LGBT itu digambarkan dulu, baru disampaikan. Tidak akan ada yang tanya lagi ketika seperti itu nanti Bapak. Jadi Ya. terkadang yang hanya menyampaikan materi tanpa menggambarkan terlebih dahulu. Saya juga pernah, Bapak Risa mohon maaf ya, saya pernah mengajar SD, TK, itu kira-kira lebih sulit mana antara TK, SD, dan mahasiswa? Sepertinya TK Pak. Seperti TK ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan, mungkin metodenya bisa dengan bernyanyi. Kalau SD bernyanyi dengan gerak. Kalau mahasiswa dengan apa? Kira-kira Bapak Reza. Nah, itu bisa Dengan apa, Pak? difikirkan Bapak Reza. Ya, Ya, itu nanti bisa difikirkan lagi Bapak Reza ya. Jadi belajar siap. terus. Oke. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Niam tidak bertanya. Intinya Bapak Ibu ya, saya sampaikan ketika kita melakukan sebuah presentasi atau melakukan sebuah penyampaian, gunakan bahasa sederhana, ajak audiens dulu dengan cerita atau dengan data atau dengan pembukaan lainnya yang saya sampaikan kemarin. Maksud dan tujuannya apa itu. Jadi kalau misalkan langsung materi kita tentang LGBT, waduh, langsung materi. Jadi dulu saya juga punya seorang dosen, beliau itu banyak bercerita, beranalogi. Jadi ketika banyak analogi, ada cerita, tidak perlu menghafalkan materi atau tentang sesuatu yang undang-undang atau apa. Mereka sudah paham terlebih dahulu ketika digambarkan seperti itu. Jadi tidak perlu menghafal. Ya, seperti itu kan masih menghafal ya Bapak Reza mungkin kebanyakan. Kalau menghafal iya, pasti. Pasti Perlu ya, belajar dulu. perlu Meskipun belajar. sudah 3 kali 4 kali ngajar udah ya situ aja yang disampaikan. Oke. Nanti mungkin bisa belajar beranalogi. Ada di YouTube juga sudah banyak materi-materi tentang itu, beranalogi tentang apa sih kira-kira ketika menyampaikan sesuatu hal itu agar orang-orang nyampe di long term-nya, nyampe oh ini maknanya. Meskipun tadi seperti apa sales tadi ya. Sales itu tadi juga ajak audiennya. Saya kan sudah contohkan kemarin. Bapak Ibu,
kayak sales di tetangga sebelah kemarin kan. Bapak Ibu ketika di rumah tabungnya, nah diajak untuk, oh iya ya, tabung gasnya kalau di yang bunyi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu seperti itu adalah tabung gas yang berbahaya. Jadi di situ diajak untuk kita masuk ke dunia orang yang menyampaikan. Jadi kalau misalkan bedak ini fungsinya begini-begini. Jadi seperti itu mungkin hanya 1-2 menit hilang sudah pelanggannya. Jadi kalau ingin tertarik gunakan bahasa-bahasa sederhana, kan tidak semua dari audiens itu berpendidikan tinggi Bapak Ibu. Oke. Jadi sampaikan sederhana. Sampaikan sederhana agar bisa tersampaikan. Bapak Sugiarto sudah bisa belum ya? Nggak Oke, bisa, ini Pak. nggak bisa ya. Ini yang hadir hanya 4 dari 7 orang. Yang 2 kemana ini? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup, oke. Insya Allah kalau misalkan pekan depan saya mengadakan lagi bisa Anda ikuti secara gratis Bapak Ibu. Mungkin Siap. ketika kemarin kurang grup karena Anda bagian dari PT SAI Maju Bersama, jadi ada alumni di setiap bitnya. Jadi ada sharing, misalkan nanti Bapak Ibu merasa kesulitan bagaimana tampil jadi hebat, itu bisa sharing dengan saya. Oke, halo. Untuk teknik penutupan tadi tidak semuanya bagus tadi Bapak Reza ada pantunnya ya. Ada pantun. Kemudian Fatimah penutupnya bagaimana tadi? Langsung salam ya. Yang penutup itu gunakan penekanan. Penekanan artinya itu agar apa yang Anda sampaikan itu bisa tersimpan di memori audiens. Ya. Nanti bisa latihan. Ingat ya, kalau ingin latihan lancar ketika public speaking, seringlah tampil. Entah itu di acara besar langsung bertanya, itu akan menyebabkan Anda lebih pede lagi. Cukup Bapak Ibu? Atau masih ada lagi? Cukup. Ini kenapa yang lainnya tidak hadir kira-kira? Yang nggak tahu ini yang siapa satunya tuh mahasiswa satu tuh Diva. Kemana Fatima? Fatima? Kurang tahu Pak, soalnya seharian ini enggak. Oke. Nanti bisa disampaikan ketika tidak mengikuti ini, maka konsekuensinya adalah membuat video dikirim Japri ya. Jadi penilaian saya objektif, bisa A, bisa B, bisa C, meskipun dapat sertifikat public speaking. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sama seperti sekalian, tadi Bapak Ahmad itu komen di grup waktunya sangat singkat. Bisa nanti kalau misalkan ke Malang mengadakan, saya siap hadir di sana. Meskipun pesertanya 20, 10 siap hadir di sana. Insya Allah. Siap, siap. Jadi memang kalau online seperti ini waktunya sangat terbatas Bapak Ibu ya.
sangat terbatas, mungkin informasi juga terbatas. Jadi kalau misalkan bisa bertemu, kan bisa full day dan belajar langsung prakteknya, itu lebih menarik sekali. Atau misalkan kalau besok tertarik lagi bisa ikut di acara berikutnya. Oke. Itu yang baru Ini masuk, Pak. Alfani, siapa Alfani? Siapa Muhammad Alfani? Itu saya Pak Ulfa pakai akun teman. Oke. Ulfa sudah siap tampil? Sekarang Pak. Iya, sudah semua ini. Tinggal andai. Waduh. Iya Pak. Oke, silakan nyalakan cam-nya. Bentar Pak, saya ganti nama dulu. Oke, siap. Oh, Pak. Waduh. Oke, sudah siap Ulfa? Silakan, waktunya dimulai dari sekarang. Pak izin tanya dulu Pak. Oke, apa? Ini bebas kan ya Pak? Bebas Yang tadi. ditambahkan. Tadi saja ada yang jadi sales. Ada yang lembaga hukum dan sebagainya. Silakan bebas. Mau jadi presenter juga bebas. Boleh. Sebenarnya pengen sharing aja sih Pak terkait yang sudah kemarin saya dapatkan waktu di forum. Iya. Oh begitu ya. Iya. Sudah siap? Sudah siap? Insya Dipasang Allah. dulu ya kameranya ya. Karena Iya. inilah penampilan dari siapa? Ulfa. Dari mana? Bentar Pak, saya cari catatannya dulu. Buku catatan. Nanang. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Bapak Reza. Saya izin out dulu ya, karena mau kondangan. Oke, siap-siap Bapak Reza. Siap. Oke. Terima kasih Pak Nanang ya. Ya, terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Ulfa. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tifa. Di sini izin untuk sharing terkait dengan hasil daripada 1 minggu kemarin tentang intelektual kampung. Nah, di situ sebenarnya bukan hanya forum, melainkan acara launching buku yang diadakan oleh Intrans Publishing beserta media dan juga partner lain. Di sini sudah ada bukunya. Ini bukunya Intelektual Kampung, penulisnya Pak Randy Eko Prasetyo, salah satu mahasiswa S3 UB kalau nggak salah, seingat saya. Nah, beliau ini adalah bisa dibilang sebagai penggiat ataupun pencetus ide daripada Kampung Cepluk. Kampung Cepluk itu ada di perbatasan Kabupaten Malang, di mana dia terletak di kabupatennya secara administrasi, tapi berbatasan langsung dengan Kota Malang. Kalau tidak salah, seingat saya itu di dekat kampus Universitas Merdeka. Nah, Kampung Cepluk ini menurut saya bagus ya, karena di situ ada budaya yang disajikan setiap tahunannya. Kemarin bulan
atau enggak Agustus gitu. Itu ada namanya Festival Kampung Cepluk. Di sana itu banyak sekali yang diangkat mulai dari budayanya, baik itu tradisional maupun modern. Dari tari-tarian di situ bisa berisikan dari anak-anak yang bahkan TK sampai pada mereka yang sudah universitas gitu loh. Yang menarik di sini adalah ini dia merintis kampung itu bisa menjadi kampung yang begitu epic gitu, begitu bagus, di mana Festival Kampung Cepluk ini menjadi festival tahunan. Tetapi yang unik di sini adalah Pak Randy ini beliau bukan orang asli sana, melainkan pendatang. Nah, disinilah peran kaum intelektual ke lingkungan sekitarnya. Kalau kita lihat perannya Pak Randy ini cukup besar, di mana Kampung Cepluk yang sebelumnya ya sudah seperti kampung pada umumnya yang mungkin masyarakat bilang kampung itu nomor 2 gitu loh. Jadi tuh kampung ya udah nggak maju, jauh dari peradaban gitu. Tapi sama Pak Randy ini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi festival tahunan, dan di situ mengangkat banyak sekali budaya dan juga bahkan dari segi ekonomi. Kenapa dari segi ekonomi? Karena ketika festival itu dilaksanakan, itu tidak hanya panggung untuk teater ataupun dance ataupun tari, itu tidak hanya itu saja, melainkan di setiap jalan ketika kita masuk ke kampung sampai dengan panggung itu berisikan jajanan tradisional, mungkin juga produk dari UMKM di sana, bahkan juga ada spot-spot foto yang khas Kampung Cepluk. Di situ juga ada perjalanan Kampung Cepluk gitu. Nah, kisahnya Pak Randy ini diringkas dan mungkin bisa saya bilang sebagai modul, meskipun saya belum baca semua di buku ini, itu sangat luar biasa sekali. Dan kebetulan kemarin waktu forum ada beberapa narasumber yang hadir, yaitu Pak Dwi Cahyo selaku sejarawan, kemudian Mbak Aktuarina kalau nggak salah itu budayawan perempuan, ketua penulisan Malang, kemudian Pak Agus, dan juga beberapa narasumber lain yang menurut saya luar biasa. Di salah satunya adalah sejarawan Pak Dwi Cahyono. Dia mengatakan bahwasanya sudah seharusnya kampus dan juga lingkungan di sekitar itu demikian, karena jika kampus dan juga kampung ataupun lingkungan di sekitar saling membuka diri, tidak menutup kemungkinan Kampung Cepluk itu ada di kampung-kampung lainnya. Pembangunan yang seperti itu tuh sangat diperlukan, apalagi ya tren mungkin sekarang KKN-nya di luar kota, bahkan sampai jauh di luar pulau gitu. Tetapi kampung di sekitarnya itu tidak tersentuh, itu sangat disayangkan gitu. Dan hal ini saya rasakan ketika saya mengikuti PMM, yang saya mengikuti program PMM Mandiri. Di situ saya mengambil lokasi di Ampel Dento. Ternyata memang benar bahwasanya sangat diperlukan peran kampus di lingkungan sekitarnya untuk membangun lingkungan di sekitarnya. Misalkan saja yang kemarin sayang sekali belum bisa terlaksana di kelompok saya adalah pengolahan sampah dapur. Nah, di situ sayang sekali belum bisa terlaksana karena memang itu baru di-request dari pihak warga itu ketika sudah pelaksanaan hari ke-20-an, sedangkan saya PMM itu ya
30 hari. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk menyusun proker yang seperti itu. Itu tadi Pak, dari saya sedikit sharing tentang pembangunan kampung ya Pak, bisa dibilang seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ulfa ya. Tadi tahu nggak kurangnya apa? Banyak jeda Pak. Oke, yang pertama Pak jeda. Yang kedua? Yang kedua apa? Intonasi mungkin kurang. Begini Mbak Ulfa ya. Mbak Ulfa bisa ajak audiens untuk masuk ke dalam dunia apa desa cepluk tadi ya? Oh iya. Nah, Oh iya, yang komunikasi dua arah ini. oke. Komunikasi dua arah itu penting. Tadi hanya menyampaikan seperti Mbak Ulfa cerita sendiri gitu. Jadi komunikasi dua arah, gimana caranya diajak, bisa cerita dulu, seperti apa, dimasuk. Ketika saya dulu pernah mengajar SD itu, diajak mengimajinasikan yang ada di sana, baru masuk kepada poin-poin. Mungkin seperti itu. Oh iya. Ya. Sudah bagus tadi, luar biasa. Itu di daerah mana tadi? Desa Cepluk itu? Kampung Cepluk itu Kampung secara Cepluk. administrasi itu ikut kabupaten, ikut Dau atau mana ya, di dekat Unmer Pak. Oh, Sudah terkenal kok Pak. Mungkin kalau Bapak ingin berkunjung bisa bertanya di sana, Pak, Kampung Cepluk itu di mana gitu. oke. Ada Instagramnya juga Pak. Oh, ada Instagramnya juga. Oke. Iya. Itu mungkin yang bisa dikembangkan seperti itu ya nanti ketika menyampaikan dimanapun saja. Metodenya kan ada 3 tadi pembukaan. Ada apa? Tujuan kan? Tujuan dan? Oh iya, tujuan dan apa tadi lupa ya Allah. Tadi yang kan metodenya apa? Mbak Ulfa ini. Cerita. Oke. Cerita maka ajak audiens untuk ikut serta. Yang saya ceritakan kemarin tabung gas itu contoh sederhana. Padahal dia juga pingin promosi barang padahal, tapi diajak untuk berimajinasi dulu. Oh Itu iya. penting sekali. Oke. Mungkin ada yang lain ditanyakan? Tips supaya tidak gugup Pak. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Ada beberapa poin. Masih ingat? Beberapa masih ingat Pak. Masih ingat. Tapi agak susah sih Pak kalau misalkan kayak mencoba hal baru gitu loh. Mencoba hal baru. Hal baru apa ini contohnya? Maksudnya kan biasanya katakanlah musikalisasi puisi ataupun moderator gitu. Ataupun presentasi itu sudah hal biasa gitu. Tapi ketika kayak monolog oke. itu gimana ya Pak ya, susah gitu. Gugupnya justru kerasa banget. Oh gitu. Mbak Ulfa ketika gugup biasanya melakukan apa? Ini Pak kan kuku saya panjang. Jadi saya ginikan aja. Gini ya. Nah, saya katakan kemarin selesaikan diri Anda sebelum Anda tampil. Seperti saya contoh ketika saya presentasi selalu megang. Itu mengurangi gugup itu. Memegang sesuatu entah bolpen, entah yang lain. Padahal fungsinya juga nggak ada apa-apa fungsinya. Hanya seolah-olah ini mengikuti, menyampaikan seolah-olah ini adalah benda untuk membantu itu semua. Tapi kalau tangan masa mau gini presentasi kan nggak mungkin. Gini terus kan nggak mungkin seperti itu. Iya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi. Mungkin pelatihan berikutnya bisa hadir, nanti sharing lagi, dikembangkan lagi. Karena di sini adalah bit yang pertama mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Bisa nanti pelatihan. Tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Reza, kalau misalkan di Malang mau ngadakan, saya siap. Gitu tadi. Oke.
Ada yang ditanyakan lagi selain? Cukup? Cukup. Oke, dinyalakan cam-nya semua sebelum kita tutup. Oke, dinyalakan semua ya. Mohon maaf Pak, gelap soalnya lagi Oh, gelap. mati lampu. Lagi mati lampu. Oke. Yang hidup lampunya bisa dinyalakan. Kita foto bersama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Oke. Seperti kemarin, ketika penutupan kita ada jargon. Saya maju bersama, bersama kita bisa. Oke, siap? Saya maju bersama. Bersama kita bisa. bisa. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih ilmunya. banyak, Pak, ilmunya. Sama-sama.